baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi tujuan percakapan kita kali ini untuk mengecek atau mempersiapkan bagaimana besok pembelajaran yang Ibu Melda lakukan itu bisa lebih mantap. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Melda untuk pembelajaran besok? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai besok yaitu peserta didik mampu menganalisis penggunaan huruf kapital dengan benar, dan yang kedua itu peserta didik mampu membaca waktu sesuai jarum jam dengan tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu ingin laksanakan besok, yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda titik, kemudian membaca waktu sesuai jarum jam. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang bagaimana yang ingin Ibu Melda capai? Untuk proses pembelajaran besok, adapun area pengembangan yang ingin saya capai yaitu dimana ada 3, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotoriknya. Pada kemampuan afektif ini bagaimana anak itu mempunyai sikap saling menghargai ketika mereka melakukan kerjasama, di mana pada saat berdoa juga memiliki sikap yang baik pada saat berdoa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk kemampuan kognitifnya di sini, bagaimana anak-anak itu bisa melakukan tanya jawab setelah saya memberikan materi, dan untuk mengukur kemampuannya itu nanti saya akan melakukan evaluasi untuk melihat tercapaian pembelajaran. Dan yang terakhir itu pada kemampuan psikomotoriknya nanti di sini bagaimana anak-anak bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya nanti. Oke, jadi ada 3 area pengembangan yang Ibu Melda ingin capai besok, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, untuk mengembangkan ketiga aspek ini, strategi apa yang Ibu Melda sudah persiapkan untuk pembelajaran besok? Adapun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan itu, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan saya dipadukan dengan metode diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok ini kenapa saya gunakan agar anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, dan saya rasa metode diskusi ini sangat cocok digunakan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena anak-anak bisa berpikir kritis sehingga nantinya anak-anak bisa mandiri. Iya, jadi sudah mantap sekali ya persiapannya Ibu Melda. Jadi Ibu Melda sudah mempersiapkan model pembelajaran problem based project based learning ya. Jadi untuk medianya tadi apa Bu? Media yang saya gunakan di sini ada 2, yaitu media interaktifnya berupa PowerPoint interaktif, ya media IT-nya itu, dan media konkret itu saya akan menyiapkan jam dinding. Jadi di situ sudah kelihatan berdiferensiasi konten ya Ibu Melda. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga besok besok kita akan melakukan observasi, dan semoga pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar. Jadi setelah observasi besok masih ada percakapan pasca observasi ya. Sampai ketemu. Terima kasih atas waktunya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat.
bisa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tak mengikutan. Lungu tangan digulung. Ulang berikan pada bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, buat kamera perfect. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, buat menara lilin. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri,
dengan bacaan ini? Kira-kira mudah tidak kalian pahami? Mudah kalian pahami? Perhatikan, pada bacaan di atas kita tidak tahu kapan itu kita berhenti baca. Makanya dibilang ada namanya tanda titik. Tanda titik itu digunakan pada akhir kalimat. Berarti kalau ada tanda titik kita berhenti sejenak. Di mana kira-kira ada tanda titiknya di sini? Ya, bagus sekali. Jam dinding di ruang tamu sudah usang. Titik. Itu namanya satu kalimat. Kita berhenti lagi. Baterai jam dinding harus segera diganti. Di mana lagi titiknya? Diganti berarti ada titik lagi. Nah, supaya lebih jelas, Ibu Guru punya video. Coba kalian perhatikan. Perhatikan baik-baik. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Ayo coba perhatikan contoh berikut. Kandang ayam terlihat bersih. Di mana pada awal kalimat yaitu huruf A menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu nama orang. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama orang. Contohnya Lani, Siti, Budi. Di mana pada huruf L, S, dan B menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, nama bulan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan. Contohnya Januari, Maret, dan Desember, di mana pada huruf J, M, dan D menggunakan huruf kapital. Yang keempat, nama hari. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama hari. Contohnya Senin, Selasa, Rabu, di mana pada huruf S dan R menggunakan huruf kapital. Yang kelima, pada judul teks. Nah teman-teman, huruf kapital digunakan juga pada setiap awal kata judul teks. Contohnya, cara merawat ayam, di mana huruf C, M, dan A menggunakan huruf kapital. Nah teman-temanku, kalimat-kalimat tersebut menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Selain digunakan di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, perhatikan. Tadi kan sudah dijelaskan. Huruf kapital digunakan pada apa tadi? Pada awal kalimat. Apa lagi? Kapan lagi digunakan? Pada nama orang. Pada nama hari. Nama bulan. Apa lagi? Pada judul teks. Nah, sekarang tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri
berputar terus-menerus. Perhatikan, jarum pendek ini warna apa jarum pendeknya? Warna hijau. Jarum pendek itu menunjukkan jam. Jarum panjang warna apa? Hijau. Warna apa jarum panjangnya? Biru. Jarum panjang itu menunjukkan menit. Dan satu lagi jarum panjang dan tipis yang selalu berputar terus itu menunjukkan detik. Jadi sudah tahu ini fungsinya? Sudah tahu ini fungsinya ketika jarum pendek apa fungsinya? Untuk menentukan apa? Jam. Kalau jarum panjang menentukan apa? Menit. Dan satu lagi, jarum panjang yang tipis yang berputar terus menunjukkan detik, untuk menentukan detik. Kita perhatikan ya. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum lainnya itu yang berputar terus menunjukkan detik. Kita perhatikan, yang mana di sini jarum pendeknya? Di angka berapa? 5. Angka berapa? 5. Angka 5. Jadi kalau kita tulis 05. Tadi kan tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Selain itu digunakan untuk memisah antara jam, ini namanya jam di sini ya. Di sini jam dan di sini menit. Kita lihat jarum panjangnya. Rafa coba dulu Rafa. Nah, kita lihat jarum panjangnya ada di mana? 12 itu menunjukkan pukul 5 pas. Kalau dia di angka 12, jadi menitnya di sini kita tulis 00. Jadi kalau jarum panjangnya ada di angka 12, kita tulis menitnya di sini 00. Jadi dibaca pukul 5, kalau kita tulis 05.00. Jadi ini tanda titik digunakan pemisah antara jam dan menit. Sudah dipahami? Ada yang mau bertanya? Mengerti Miki? Tidak mengerti? Sekarang ibu guru mau tunjuk dulu. Coba Devino naik ke depan. Naik ke depan nak. Coba kita tunjukkan pukul 7. Bagaimana jarum pendeknya kalau pukul 7? Jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya di mana? Iya, pukul 7 pas. Coba Devino, bisa Devino. Nah, ya putar lagi Devino. Nah, sedikit lagi. Ya, oke. Sekarang coba perhatikan Devino. Sudah betul tidak ini? Betul. Sudah betul karena jarum pendeknya berada di angka 7 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Oke, satu lagi ibu guru minta Abi. Coba masuk ke depan lagi. Coba tunjukkan pukul 8 pas. Pukul 8. Nah, coba kita. Coba lihat, sudah betul tidak pukul 8? Kenapa betul? Karena jarum pendeknya berada di angka 8 dan jarum panjangnya berada di angka 12. Nah, sekarang coba duduk dulu semua. Nah, ibu guru putarkan sedikit saja nah videonya. Perhatikan dulu sedikit supaya lebih jelas lagi pemahaman kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyil. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 2 SD, yaitu tentang waktu. Oke, kita langsung mulai ya. Maher, anak yang taat pada aturan. Setiap
setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal Perhatikan. dan setiap kegiatannya dilakukan dengan tepat waktu. Oke, sekarang amatilah gambar berikut dengan teliti. Di sini ada 3 gambar, kemudian Semua perhatikan. ada 3 pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, Perhatikan ada pukul pertanyaan. berapa Maher sarapan pagi? Pertanyaan kedua, pukul berapa Maher berangkat sekolah? Dan pertanyaan ketiga, pukul berapa Maher pulang sekolah? Perhatikan gambar jam di bawah ini. Jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibacanya pukul 6. Jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibacanya pukul 7. Kemudian jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibacanya pukul 11. Oke, bagaimana videonya? Masih ada yang kurang jelas? Jelas? Sudah jelas? Sekarang itu tugasnya tadi, LKPD-nya silakan kalian diskusikan bersama, kerja kelompok. Ibu guru tadi bagikan. Perhatikan baik-baik, tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ini kenapa satu? Karena ini kan tugas kelompok satu saja LKPD Ibu guru bagikan. Kalian kerja sama. Coba silakan dikerja sama-sama. Kerja sama-sama karena ini ada penilaiannya ya. Ada penilaiannya. Duduk di Rafa. Rafa duduk Rafa. Silakan didiskusikan. Ya, diskusikan kita, diskusikan. Diskusikan, Faira. Perhatikan ya, Ibu guru ini nilai semua sikap tak. Ibu guru ini nilai sikap, keterampilan tak, sama pengetahuan tak. Jadi kerja sama. Ibu guru nilai kekompakannya semua. Kerja sama. Kalau ada yang sulit kalian pahami, bertanya sama ibu guru. Tulis nama, jangan lupa tulis nama kelompok dan anggota kelompok tak. Kerjasama ya. Kalau ada yang sulit kalian pahami, bertanya sama ibu guru. Ya, satu orang saja yang menulis, yang lain coba kasih. Ya. Oke, sudah semua? Ada yang sudah? Ada yang sulit dipahami? Bagaimana? Kelompok mawar. Ada yang sulit dipahami kelompok mawar? Ada Dina? Oke, kelompok abstrak bagaimana? Bisa dikerja? Oke. Kelompok melati bagaimana? Bisa? Oke. Silakan dikerjakan bersama. Kerja sama Ki. Kerja sama. Perhatikan jarum jamnya. Iya, kerja sama Ki. Sama-sama mencari jawabannya. Satu orang yang menulis tapi yang lain sama-sama mencari jawabannya.
Oke, kelompok melati bagaimana? Sudah selesai? Bagaimana? Sudah? Ada yang sulit karena dipahami kelompok mawar? Tidak ada, Ji. Kelompok gaplek? Melati? Sudah? Oke, kelompok bagaimana kelompok mawar sudah selesai? Ya, 2 kelompok sudah selesai. Oke, sudah semua? Nah, sekarang Ibu Guru minta kelompok anggrek untuk maju ke depan, nak. Presentasikan di depan, maju Ki semua. Maju semua. Perkenalkan dulu, nak. Kami dari kelompok. Di sini Ki, di tengah-tengah. Tes. Bacakan Adika. Atau Irani. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan ya. Bacakan Nina. Kami dari kelompok anggrek akan membacakan hasil diskusi kami. Jangan. Anggota nomor 1. Sekarang perhatikan kembali. Semua tadi kan sudah maju ke depan. Nah, Ibu Guru mau bertanya dulu. Apakah kalian menyukai pelajaran hari ini? Suka? Oke. Ada hal yang sulit kita pahami? Ada yang kita tidak pahami? Bagaimana perasaan kita hari ini? Senang? Bahagia? Oke, bagus sekali. Coba tepuk tangan dulu semua karena bahagia semua. Oke, sekarang Ibu Guru mau berikan soal. Tadi kan soalnya berdiskusi, sekarang Ibu Guru ngetes apakah dipahami tadi atau tidak. Ibu Guru akan membagikan soal evaluasi. Ini soal evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri, bukan lagi secara berkelompok. Sudah dapat semua ya? Oke. Sudah dapat semua kan? Nah, sekarang sudah dapat semua? Belum? Oke, sudah semua? Sudah kan? Nah, sekarang coba dikerjakan. Kerjakan, Mina. Nah, coba jangan tinggalkan tempatnya, jangan tinggalkan. Oke, sudah. Sekarang tugasnya kalau sudah selesai dikumpul. Sudah Mi semua? Ya, kumpul Mi Gina. Sudah? Sudah Mi? Oke, kumpul Mi. Sudah. Oke, kumpul Mina. Sudah semua kan? Apa tak rusak? Sudah. Sudah Mi kali kerja kumpul Mina. Sudah Mi? Sudah kumpul. Oh, belum? Oke, sudah Mina.
sebagai pemisah antara apa? Jam dan menit dan jam. Nah, pada jarum jam terdapat berapa jarum? Pada jam terdapat 3. Jarum pendek menunjukkan apa? Jarum pendek menunjukkan apa tadi? Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit, dan satu lagi yang berputar terus menunjukkan detik. Oke, jadi tugasnya ada di bukunya tadi itu pertanyaan, ada 5 nomor, kalian kerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih dengan tema yang sama, subtema 2, pembelajaran 4. Jadi Ibu Guru harapkan semua kan kita tadi sudah mempelajari tentang waktu. Jadi kita kan sudah tahu jam berapa kita harus bangun pagi, jam berapa kita harus tidur. Kita harus menghargai waktu dengan sebaik-baiknya. Karena itu waktu tidak bisa kita putar kembali, tidak bisa dimundur. Jadi harus menghargai waktu. Jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting seperti apa? Seperti main game terlalu lama. Kalau main game terlalu lama membuat kita tidak ada waktu untuk belajar, ya, perhatikan. Nah, baiklah sekarang coba bukunya semua dimasukkan ke dalam tas. Masukkan kita semua buku tas, periksa Racita. Periksa Racita semua. Ya, periksa Racita. Masukkan buku-buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Oke ya, duduk kembali di duduk kembali dulu di situ, nah, di tempatnya, jangan tinggalkan dulu tempatnya ya. Nah, ya duduk kembali di posisi tak, ya, duduk. Akhirnya duduk Indra. Sabar Bu. Keluar. Sebelum pulang, Ibu Guru mau putarkan dulu sebuah lagu lagi supaya semangat Ci. Coba duduk kembali di tempatnya. Iya, duduk kembali. Kita nyanyi sama-sama ya. Ini adalah lagu dari Sulawesi Selatan. Judulnya Pakarena. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Yang tidak hafal ada teksnya di depan, kita nyanyi sama-sama. Yes. Oke, siap ya? Duduk di hadapan. Ya, supaya kita lebih semangat lagi.
cepat, tidak ada yang balik-balik. Mari kita baca sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu guru sampaikan kembali, kalau tidak ada penjemputan jangan pulang dulu ya. Tunggu, jangan keluar dari pagar. Ibu guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik yang sudah hadir dan Ibu Andi Meldawati yang sudah bersedia dan sangat bersemangat untuk diobservasi oleh CGP. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi antara CGP dan rekan sejawat. Jadi percakapan kali ini disaksikan langsung oleh Bapak Pengajar Praktik. Adapun tujuan percakapan kita kali ini, tujuan dari percakapan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksi kegiatan observasi yang sudah kita laksanakan di kelas. Jadi adapun catatan hasil observasi kemarin, analisis dari supervisor atau CGP dalam praktik observasi di kelas kemarin, yaitu guru sudah menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi sesuai dengan percakapan pra observasi kemarin. Jadi guru juga sudah menerapkan pembelajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi adapun catatan tambahan dari saya yaitu guru perlu mengalokasikan waktu lebih baik lagi dalam setiap tahapan-tahapan proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, jadi tambahan selanjutnya catatan dari saya yaitu guru perlu membimbing khusus untuk murid yang belum paham, dan yang terakhir yaitu peningkatan dalam pengelolaan kelas yang dilakukan oleh Ibu Andi Meldawati. Nah, dalam percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Andi Melda sebagai rekan sejawat yang telah saya observasi kemarin. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Melda setelah diobservasi? Terus terang perasaan saya setelah diobservasi itu saya merasa lega karena jujur agak sedikit grogi dan juga saya merasa sangat senang. Iya, Ibu Andi Melda senang ya diobservasi dengan rekan sejawat. Apa yang membuat Ibu Andi Melda senang? Menurut saya merasa senang karena saya melihat antusias anak-anak itu cukup tinggi dan mereka semangat, dan ditambah lagi karena baru pengalaman pertama ini Ibu mengobservasi saya,
ini merupakan pengalaman pertama diobservasi oleh rekan sejawat yaitu Ibu Ade. Biasanya itu saya diobservasi sama kepala sekolah atau pengawas. Dan Ibu juga sudah memberikan masukan-masukan buat saya. Alhamdulillah ya Ibu Melda, baru kali ini pengalaman Ibu Melda disupervisi oleh rekan sejawat yang biasanya hanya dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah. Jadi alhamdulillah juga karena kegiatan dari pendidikan guru penggerak ini memberikan kita banyak pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi saya lihat Ibu Melda juga ini sangat menikmati. Terima kasih Ibu Melda. Pertanyaan selanjutnya, apa kekuatan atau kelemahan atau mungkin ada kendala yang Ibu Melda temukan selama proses pembelajaran di kelas? Ya, kalau dari segi kekuatan, saya melihat murid itu antusias belajar, semangat belajar. Mungkin ini karena media pembelajaran yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan media pembelajaran IT dan media pembelajaran konkret. Dari pembelajaran IT itu saya gunakan PowerPoint interaktif, di mana saya sematkan video pembelajaran yang menarik sehingga membuat peserta didik lebih bersemangat mengikuti pelajaran. Kalau dari segi kelemahannya yang saya rasakan ini pengelolaan waktu saya yang kurang maksimal, terus ada juga yang beberapa peserta didik saya kurang kurang antusias atau dia terlalu aktif. Peserta didik itu terlalu aktif sehingga kesannya dia tidak memperhatikan pelajaran. Mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan itu kurang maksimal. Oh iya, jadi itu Tidak kendala sesuai mungkin dengan gaya belajarnya. Oh iya, Gitu. jadi kendalanya karena ada beberapa Iya. murid yang mungkin tidak sesuai dengan gaya belajarnya, dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Melda. Jadi dari kendala tersebut, apa rencana Ibu selanjutnya? Dari kendala tersebut, saya berusaha akan mencari informasi terkait pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Saya akan mencari dari berbagai sumber, mungkin dari Ibu juga. Saya juga akan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, sehingga dari situ saya akan memperdalam pengetahuan saya tentang bagaimana sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas. Dan untuk pengelolaan waktunya, saya akan memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Saya akan membuat program rencana pembelajaran yang sesuai dengan alokasi waktu supaya benar-benar pas ketika saya mengajar. Ya, mantap sekali ya Mel perencanaannya. Jadi itu sudah termasuk dalam rencana pengembangan diri ya ke depannya. Mungkin selain itu masih ada rencana pengembangan diri lainnya yang Ibu Melda rencanakan? Mungkin saya akan belajar mandiri, mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan secara online, atau saya bisa melihat dari YouTube, dan saya juga akan berbagi ilmu bersama teman-teman di sekolah melalui komunitas belajar. Ya, alhamdulillah. Saya kira sudah mantap sekali Bu Melda untuk rencana pengembangan diri yang akan dilakukan. Nah, setelah ini kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE di kelas Ibu sendiri? Kalau saya sih secepatnya Bu, saya akan laksanakan di kelas, saya akan terapkan karena memang di kelas saya itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Nah, baik, mungkin terima kasih Bu Melda atas percakapannya kali ini, waktunya kali ini. Saya sangat berterima kasih. Bu Melda sudah menyiapkan waktu untuk kegiatan ini. Jadi cukup untuk percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk murid-murid kita di kelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.